Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Indrawati, NIM 20520000109 dan teman saya Farida Rahmawati, NIM 20520000117. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang sejarah kurikulum Indonesia tahun 1975, 1984, dan 1994. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tahun 1975. Kurikulum digunakan pada zaman Yunani kuno yang sering disebut dengan kurir dan kuror. Lalu digunakan dalam dunia pendidikan. Sekarang perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1947, rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1964, rencana pendidikan sekolah dasar. Pada tahun 1968, kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau yang sering disebut dengan PPSP. Pada tahun 1975, kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1984, kurikulum 1984. Pada tahun 1994, kurikulum 1994. Pada tahun 1997, revisi dari kurikulum 1994. Pada tahun 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan kurikulum yang kita gunakan sekarang yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, menurut Dr. Andes Mucito. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur. Pengembangan sistem instruksional atau PPSI zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Yang pertama, pendidikan agama. Yang kedua, pendidikan moral Pancasila. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, IPS. Kelima, matematika. Keenam, IPA. Ketujuh, olahraga dan kesehatan. Kedelapan, kesenian. Kesembilan, keterampilan khusus. Sekarang, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tahun 1975. Kelebihannya yang pertama, menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Sekarang kekurangan dari kurikulum 1975. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari
setiap kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri kurikulum tahun 1975. Yang pertama, menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif. Dalam arti, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih akhir. Yang ketiga, kurikulum 1975 menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengguna dana, daya, dan waktu yang tersedia. Nah, kurikulum berikutnya adalah kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach yang mengutamakan pendekatan proses, di mana pada kurikulum 1984 ini siswa sebagai subjek belajar aktif. Nah, ciri-ciri kurikulum tahun 1984 yang pertama adalah berorientasi pada tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian pendekatan spiral dikemas sebagai materi pelajaran. Kemudian guru menggunakan lebih kepada menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan suatu latihan. Kemudian materi yang disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan mental siswa. Yang terakhir adalah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tahun 1984. Untuk kelebihannya yaitu siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, guru sebagai fasilitator akan lebih tertantang untuk memulai hal-hal yang baru lagi. Kemudian yang ketiga, terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa, yaitu komunikasi dua arah yang lebih representatif lagi. Nah, untuk kekurangannya pada kurikulum tahun 1984 ini adalah isi dalam muatan kurang diperhatikan. Kemudian media alat peraga masih kurang dalam menunjang pembelajaran. Yang berikutnya adalah ciri-ciri kurikulum tahun 1994. Yang pertama adalah pembagian tahapan di sekolah dengan sistem catur wulan. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Lalu yang ketiga, guru hendaknya memilih menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang berikutnya, ciri kurikulum tahun 1994 yaitu dalam pengajarannya suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan belajar berpikir siswa. Yang berikutnya adalah pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Kemudian kurikulum tahun 1994 ini bersifat populis. Ya, yang berikutnya adalah pengulangan materi-materi yang dianggap sulit ini perlu dilakukan supaya siswa lebih memahami materi tersebut. Nah, pada era ini, kurikulum tahun 1994 ini yang dikembangkan ini diberi nama kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum berbasis kompetensi ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah berdasarkan Depdiknas tahun 2002. Nah, yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1994. Untuk kelebihannya, kurikulum tahun 1994 yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial.
Kemudian yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Nah, namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 ini terlalu padat. Kemudian konsep pengajaran yang satu arah, yaitu hanya dari guru ke murid saja. Jadi siswanya cenderung tidak aktif. Kemudian yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang keempat adalah materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar atau karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan dalam sehari-hari. Yang kelima, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu untuk dilakukan kembali supaya siswa lebih lebih paham lagi dengan materi-materi yang sudah diberikan. Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu penting lebih diutamakan. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1000. Kesimpulan dari makalah ini yang pertama adalah kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu penting dan lebih diutamakan. Dan kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang telah disempurnakan. Kemudian yang kedua, kurikulum tahun 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan, ya. Yang berikutnya adalah kurikulum tahun 1975 dan kurikulum tahun 1984. Antara pendekatan proses, kurikulum tahun 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari kesimpulan di atas, diharapkan pemerintah mampu membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.